Shalom saudara, selamat bergabung dalam firman dan kesaksian yang akan memberikan kita kekuatan sepanjang hari ini. Kita percaya hari ini kita akan lebih mengenal Tuhan dan mengalami kuasa kasih daripada Tuhan. Biar kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu terus ada atas kehidupan kami dan bukan satu kebetulan kalau kami ada saat ini. Kami akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala
hadirat-Mu yang indah ada di sini, bahkan ada di setiap tempat yang sedang menayangkan acara ini. Roh Allah yang hidup, Engkau pribadi Allah yang tidak terbatas. Tidak ada ruang dan waktu yang dapat membatasi kehadiran-Mu. Bahkan ketika kami menyembah saat ini, kekuatan yang baru Engkau limpahi, kesembuhan dari setiap luka-luka yang ada, dari setiap sakit penyakit, kesembuhan dalam pikiran, dalam jiwa sedang terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam acara firman dan kesaksian hidup yang akan memberi kekuatan sepanjang hari ini. Dan tema kita hari ini adalah hidup itu berat. Hidup itu memang berat. Ya Win? Benar. Erwin pernah mengalami dan nanti Erwin akan bersaksi bagaimana beratnya hidup yang dialami. Tetapi hari ini saya melihat dia mengalami kemenangan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan hidup yang berat itu sudah dialami oleh generasi kita sebelumnya. Bahkan Alkitab menuliskan ada banyak pengalaman-pengalaman hidup baik pribadi atau komunitas yang mengalami beban yang sangat berat. Dan salah satunya yang berat itu adalah kehidupan Ayub. Erwin sudah berat seperti Ayub? Sudah, tapi kecuali yang nikahnya Tante. Nikah. Udah pinter. Belum lah, kamu belum seperti belum, Ayub. ya? Kan belum ada sakit penyakit. Oh, iya, Ayub itu udah keluarganya habis, hartanya habis, masih bonus lagi sakit penyakit. Oh sempat Tante waktu itu. Sakit apa kamu? Kan waktu itu COVID Tante. Udah mau meninggal Tante. COVID, tapi beda. Oh beda. Ya itu mungkin berat juga Berat kan ya sih, Tante. waktu itu soalnya jenis COVID-nya Delta ya. Tante. Ya. Dan kamu belum disumpahi seperti Ayub, istrinya Ayub. Amit-amit belum Tante. kawin. Dan memang yang terjadi adalah kehidupan yang berat. Setiap kita pasti punya pengalaman seperti itu. Bahkan mungkin hari ini ketika saudara sedang menyaksikan acara ini, saudara juga mengalami hidup yang berat. Saya pernah punya pengalaman dan itu tidak mudah melewatinya. Saya katakan tidak mudah untuk melewati hidup yang berat jika kita sendirian, tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Dan satu pribadi yang kelihatannya kokoh, ya luar biasa, saleh, itu pun mengalami hidup yang berat. Benar. Itulah Ayub. Nah dalam Ayub 7 ayat 1-2 menuliskan demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Nah setiap kita ini kan selalu menginginkan hasil yang baik ya. Benar. Kalau saya menangkap begini loh, upah itu adalah satu hasil daripada kerja atau hasil daripada apa yang kita lakukan. Dan tentu hasilnya kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bahkan yang menguntungkan kita. Nah, apa yang dikatakan dalam kitab Ayub ini, tiap hari manusia itu bergumul ya, dan hari-harinya seperti orang upahan. Kamu mengalami pergumulan kan? Banget Tante. Apa pergumulanmu? Pergumulan apa? Banyak sih Tante. Kayak salah satu contoh kalau misalnya kayak kerja, ya dikejar-kejar Tante. Kejar target. Kejar target. Tapi kalau yang lain dikejar sama keluarga, mungkin nikah ya Tante ya. Erwin dikejar target untuk menikah. Oke, kita nggak bahas di sini. Jangan Tante. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang dialami itu setiap kita mengalami ya. Dan hidup itu berat. Seringkali dampaknya adalah kita mengalami stres atau depresi. Erwin pernah mengalami depresi yang berat. Oke, nanti ceritain ya Win apa yang kamu alamin gitu. Bahkan di dalam Alkitab kita dituliskan di dalam Keluaran 1 ayat 11, 13 dan 14 tentang pengalaman bangsa Israel. Ini adalah satu pengalaman yang tidak mudah. Bagaimana satu bangsa mereka hidup di dalam perbudakan, dan perbudakan pada saat itu sangat menyakitkan. Bahkan di dalam Keluaran 1 ayat 11, 13 dan 14 menuliskan demikian.
Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses, dengan paksa, kerja keras dengan paksa. Saya dapat membayangkan betapa beratnya kehidupan bangsa ini ketika di tanah Mesir, sehingga tidak heran mereka menjerit kepada Tuhan, memohon pertolongan. Ayat 13 menuliskan begini, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Pekerjaan itu begitu kejam, karena kejamnya begini, kalau mereka tidak mencapai target yang diinginkan oleh para mandor, maka yang mereka dapatkan adalah satu hukuman secara fisik, pemukulan atau dipecut atau dilukai dan sebagainya. Dan saya percaya itu bukan bicara soal fisik aja yang sakit, tapi hati juga sakit. Mental juga. Mental, jiwa dan juga emosi. Dan kalau saya lihat ini memahitkan hidup mereka, saya menangkap begini, kata memahitkan itu adalah membuat mereka begitu stres dan depresi. Pahit itu kan gak enak ya. Pahit itu, makanan yang kita hindari itu adalah pahit, kecuali ya terpaksa harus minum obat. Tapi kan obat bermanfaat untuk menyembuhkan ya. Ini yang dialami hidup yang berat oleh bangsa Israel. Dan bahkan kitab Wahyu pasal 3:8 menuliskan begini. Saya tidak bacakan seluruhnya, saya hanya mengambil satu bagian yang dikatakan satu kalimat begini. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sangat mengerti bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Bahkan kitab Korintus menuliskan ketika pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kekuatan kita itu sangat terbatas, ketika kita paksakan, maka yang terjadi adalah satu beban yang berat, kelelahan jiwa, kelelahan emosi yang kemudian akan berdampak kepada kelelahan secara fisik dan sakit penyakit yang ada. Apa sih solusinya? Solusi yang Tuhan itu selalu berikan solusi untuk kita. Persoalannya adalah kita suka gak perhatikan apa yang Tuhan bicara. Atau mungkin kalau kita dengar tapi kita lupa. Kita nih manusia kan suka lupa. Sebab itu kita perlu mengulang, selalu diulang. Atau bahkan dicatat supaya kita bisa tetap ingat. Nah, mari sebelum saya melanjutkan, kita dengarkan kesaksian daripada Erwin. Apa yang sih yang Erwin alami ketika beban itu berat sampai mengambil keputusan yang sebagai anak Tuhan sih benar-benar mengherankan. Bukan ekstrim, ini mah parah gitu loh. Coba Win saksikan Win. Erwin sih dulu pernah ngalamin satu masalah di masa udah kerja ya tante ya, sudah kerja itu tahun 2018. Sempat waktu itu punya usaha kecil lah kayak bakery online gitu. Tapi semua kelihatannya fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Tapi ternyata kena tipu tante. Kena tipu dan ternyata sama teman sendiri itu. Ya itu yang bikin sangat menyakitkan di situ gitu. Di saat itu waktu pertama ngalamin masalah cukup down, ngeblank, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa mikir untuk mau berdoa aja susah waktu itu. Karena udah stres semua, karena juga mesti restore, mesti recovery lagi, uang perusahaan gimana, semua dan lain-lain kan. Setelah itu ya jalannya berat banget tante. Mungkin ya Erwin sempat lah berdoa tante. Erwin berdoa sempat. Tapi cuman ya udah mikir oke, tetap harus kerja nih, harus mesti mikir mau ngapain kan. Ya akhirnya sampai sampai pinjam ke bank, terus sampai menjual semua, oper kredit, apartemen, mobil, jualin semua ini itu. Tunggu. Habis. Jadi ini ceritanya Erwin memiliki usaha. Tapi usaha itu ditipu. Dan yang nipu itu orang dekat. Teman sendiri. Nah akhirnya
karena ditipu berarti kan Erwin harus menutupi uang yang telah dibawa lari oleh si teman ini. Dan kamu sempat kamu ambilin semua tabunganmu, menjual apa yang bisa, barang-barang yang kamu miliki kayak mobil kamu jual untuk menutupi hutang ini yang sebenarnya bukan kamu hutang, tapi karena kamu ditipu, dibawa lari, mau nggak mau kamu bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang dibawa lari itu. Nah, sampai di batas ini kira-kira setelah kamu jual semua, kamu ambil tabungan kamu, nutupin nggak? Nggak banget Tante, nggak nutupin sama sekali. Cuman sedikit banget. Mungkin cuma kayak cuman ya 10%-nya lah. Mungkin. Aduh, 10% berarti 90%-nya mesti nanggung. Terus apa yang kamu lakukan? Ya akhirnya sempet kembali lagi tadi, akhirnya doa, tapi ya doa ya itu cuma sekedar doa biasa Tante. Nggak bisa doa yang benar sungguh-sungguh karena pikiranmu nggak bisa. Pasti karena hati kamu jengkel kan? Jengkel. Oh, sakit hati Tante. Apalagi sama temen ya. Perhatikan saudara. Kalau sama orang jauh nggak kenal ya udahlah. Tapi ini sama temen. Jadi kayak agak nyesek gitu Tante. Nah, ini ya doa yang penuh kuasa adalah doa yang hatinya orang itu sudah release forgiveness, hati yang merdeka. Nah ini sekarang Erwin berdoa yang nggak bisa doa, di hatinya mangkel banget gitu kan ya. Jengkel, ditipu, udah disusahin. Nah terus setelah itu? Akhirnya doa, cuman ya doa biasa. Tapi ya Erwin ya pakai kekuatan lagi kan. Udahlah kerja lah gitu kan. Ya sampai akhirnya sampai pinjem bank, terus kayak ngeluarin tabungan semua gitu, itu juga tetap nggak cukup. Dan Erwin akhirnya memaksakan diri untuk yaudahlah. Kerja extra hours lagi. Kadang kerja itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Aduh. Tapi ya tetap sama aja. Nggak pada akhirnya jam 2, jam 3 pagi ya juga akhirnya diganti juga sama orang lain. Karena orang ya manusia nggak pernah bisa menghargai kita seperti yang kita bayangkan kalau Tuhan melihat kita Tante. Jadi akhirnya ya keluar dari kantor itu kerja lagi Tante, kerja di tempat lain untuk cari bantuan lagi, cari extra income lagi. Jadi intinya kamu udah nggak bisa doa, akhirnya kamu mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dirimu dan kekuatan orang lain, bahkan kekuatan saudara. Intinya kekuatan manusia lah. Nah waktu kamu cari dengan kekuatan kamu, kira-kira semua solusinya terselesaikan nggak? Masalahnya terselesaikan nggak? Terlihatnya selesai, tapi ternyata tidak, gitu. Tidaknya bagaimana? Karena kelihatannya lancar nih. Oh, kelihatannya udah pinjam bank. Oh, mungkin bisa lah ya manage dari another income gitu ya. Ternyata nggak semudah itu, karena beban ketika dikejar sama tagihan ini itu semua. Waduh, itu membuat kamu depresi. Depresi banget Tante. Pertama kali Erwin ngalamin untuk pinjam bank semua itu tahun 2017-18 itu. Wah itu berat banget hidupmu. Ternyata kirain yaudahlah cuman tagihan gini dong. Enggak Tante. Karena kan kamu nggak pernah ngalamin. Bukan soal nggak ngalamin aja, kamu nggak pernah kepikir bahwa kamu akan ditipu kan. Ngalamin bagaimana satu keadaan yang kamu nggak pernah bayangkan ini pasti akan terjadi. Dan itu terjadi. Jadi di luar dari perhitungan kamu kan. Bener. Terus setelah kamu mengandalkan kekuatanmu dengan tabungan, dengan macam-macam, lalu dengan minta bantuan saudara, ya kan, bantuan teman, ternyata masalahnya juga nggak selesai. Nggak selesai juga. Dan akibatnya apa yang kamu rasakan? Depresi Tante. Depresi. Udah sampai akhirnya nggak nyangka bahwa seberat itu. Akhirnya sempat nyerah. Dan akhirnya tapi nyerahnya bukan sama Tuhan, nyerahnya dengan masalah. Menyerah dengan masalah. Akhirnya nyerah, melakukan sesuatu hal yang harusnya nggak dilakukan sebagai anak Kristen. Sebagai anak Tuhan itu enggak ya kan? Akhirnya, apa sih yang kamu lakukan? Mencoba untuk bunuh diri di salah satu gedung. Gedung tertinggi. Ya nggak tertinggi lah. Udah berapa kali sih sebenarnya kamu rasanya pengen udah deh, beban ini berat. Kamu udah berusaha dengan kekuatanmu untuk menyelesaikan beban yang berat itu, ternyata tidak selesai. Akhirnya kamu cari solusi yang menurut kamu itu yang paling bisa kamu lakukan, yaitu dengan bunuh diri. Ini jalan pintas lah, udah nggak mau ngurusin lagi. Terus
kok sekarang kamu masih bisa hidup tuh gimana? Ya ini kasih karunia Tuhan sih Tante. Karena lagi-lagi yang menggagalkan itu kayak Tuhan gak membiarkan, tapi itu melalui orang tua. Jadi waktu sempat 3 kali mencoba untuk bunuh diri, yang pertama digagalin, mama telepon. Caranya itu kamu naik ke satu gedung Satu yang gedung tinggi. tuh, pokoknya naik dulu Tante. Naik dulu, terus, merenung. Merenung dulu, lalu? Terus udah capek lah, udah yakin lah, udah yakin deh. Mama telepon Tante. Oh. Mama telepon, tapi HP di itu masih nyala, oh, masih nyala. Oke. Telepon itu yang pertama. Akhirnya teleponnya lama, jadi akhirnya kayak udah kelupaan mau bunuh diri. Ya keenakan telepon nih, Tante. Keenakan telepon, ya udah. Pertama nggak berhasil. Mau bunuh dirinya kelupaan. Kelupaan, tapi jujur kelupaan gagal. gitu. Oke, Terus kedua. akhirnya coba kedua. Gagal juga, ditelepon sama mama lagi. Aduh, Tuhan pakai mama ya. Iya, tapi mama nggak tahu sampai sekarang. Digagalin juga. Tapi yang ketiga mencoba mencari kayak menutupin segala cara supaya gimana caranya mama nggak telepon. HP saya matiin Tante. Oke. HP saya matiin, saya lempar. Saya lempar nggak tahu ya, nggak lempar ke bawah, tapi lempar ke arah nggak tahu. Taruh sembarangan lah istilahnya ya. Sampai waktu itu nantang. Tuhan kalau memang aku nggak boleh, itu HP mati. Nggak boleh bunuh diri. Nggak boleh bunuh diri. Itu HP mati. Aku nggak tahu di mana, udah tak lempar. Ya at least gagalin, nggak tahu caranya gimana. Dah nggak mikir apa-apa Tante. Udah lempar, udah Erwin udah kayak ke pinggir gedung tuh Tante. Udah ciluk, udah mau ciluk banget. Tapi ngeliat ya serem juga ya, tapi kayak udahlah gitu. Nggak tahu Tante kenapa tiba-tiba itu HP ringtone punyanya HP-nya Erwin itu nyala. Oh. Nyala. Mujizat bener-bener nyala. Erwin tuh kaget waktu itu. Dan alasan waktu Erwin angkat telepon kayak kaget, nggak tahu gimana, nggak jadi bunuh diri, langsung lari cari HP-nya dan ketemu juga akhirnya. Waktu Erwin angkat telepon, mama cuma ngomong, kamu di mana? Mama kangen nih gitu doang. Udah gitu doang. Oh, cuma ngomong singkat Cuman itu aja, nggak ada yang ngomong, mama perasaan nggak enak, nggak ada. Gitu. Lalu? Oh iya mam, lagi di gedung, lagi jalan-jalan. Gitu. Lagi jalan-jalan aja. Lagi jalan-jalan di tempat yang tinggi gitu ya. Lalu? Ya udah, telepon biasa Tante. Kayak cuma sekitar 5-10 menit. Habis itu Erwin tutup. Saat itu Erwin tutup, Erwin nangis. Aku tahu ini Tuhan nggak apa. Aku tahu Tuhan gagalin nih. Berarti ada sesuatu, kalau menurut Erwin gini Tante. Ketika kita lagi mengalami satu hal yang jelek, selalu ada cerita baik di belakangnya. Masih Tuhan mau melanjutkan, kita mau melanjutkan itu. Sesaat itu Erwin komitmen. Oke, kalau gitu Tuhan tolong kasih aku hikmat, kasih aku kekuatan gimana cara aku bisa jalanin. Itu aja Tante. Nggak berdoa untuk lebih mudah, karena hidup nggak akan lebih mudah. Itu pasti akan berkembang, challenge-nya pasti lebih naik lagi. Tapi gimana caranya kita bisa jalanin itu dengan nyaman dan dengan kekuatan yang baru gitu dari Tuhan gitu. And then ya jalanin lagi Tante sehari-hari. Sama, masalahnya juga tambah banyak. Tapi feels-nya jauh lebih, lebih terasa bisa dijalanin. Nggak kayak sedepresi waktu itu. Dan nggak makin mudah juga. Tapi entah kenapa Tuhan kayak kuatkan itu semua Tante. Kayak ya udah, tetap jalan aja gitu. Sampai 2019, keadaan mulai membaik sedikit. Maksudnya dengan ada gaji, masih bisa bayar semua, masih bisa makan, oke gitu dan lain-lain. Lalu ya lanjutnya ke 2020 yang sempat waktu itu sempat cerita Tante. Covid, banjir apa semua itu. Berarti sebenarnya masalah itu tetap ada, tetapi hati kamu yang berubah. Yes. Kekuatan kamu yang ditambahkan untuk menghadapi masalah. Mindsetnya berubah. Karena Tuhan mengubahkan semua itu. Karena dari kejadian di mana Tuhan menggagalkan pencobaan bunuh diri itu dengan memakai mama kamu. Yes. Dan itu di situ merupakan turning point buat kamu, sehingga ketika kamu ngalamin hal yang lebih berat, yaitu kan kalau nggak salah ketika tahun 2020 tuh banjir, kamu baru beli perabotan untuk mulai usaha, habis lagi. Tapi cara pandang kamu udah berubah. Karena Tuhan mengubahkan. Benar. Apa yang kamu kedapatkan dari pengalaman ini? Erwin cuma ingat bahwa di Alkitab ya lagi dan lagi ceritanya Ayub Tante.
Erwin cuma lihat bahwa Ayub itu tetap setia dalam prosesnya gitu. Apa yang Tuhan kasih, proses itu semua Ayub jalanin semua. Yang Erwin cuma pegang cuma satu. Terkadang manusia atau seumuran Erwin, kalau teman-teman gitu, biasanya aduh nggak mau yang proses, maunya instan-instan aja gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Karena kalau kita skip ya tante, kita nggak ngelewatin proses itu. Minta hikmat sama Tuhan, minta Tuhan untuk merubah mindset. Karena untuk merubah mindset, kekuatan gitu ya. itu. Kalau mindsetnya kita oke, kekuatan juga ada. Kita mau jalanin apapun jadi lebih mudah. Karena kalau dari situ aja kita nggak mau mencoba mencari Tuhan, kita mau mencari siapa lagi kan? Gitu. Kadang apalagi kita bergantung ya tetap sama Tuhan lagi. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bergantung sama Tuhan. Ya, kita dengarkan bagaimana pengalaman daripada Erwin, bahwa satu hal yang perlu kita tangkap bahwa sebenarnya kalau kita melihat hidup itu akan kelihatan sangat berat kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya seringkali Tuhan izinkan hidup itu kita mengalami satu proses yang kadang-kadang kita gak kuat. Tapi sebenarnya Tuhan tuh bukan berarti begitu saja. Dia selalu menyediakan kekuatan. Persoalannya adalah seringkali kita tidak menyadari. Mungkin Tuhan sudah berbicara kepada kita, tapi kita tidak mendengar atau tidak menyadari. Benar. Dan kalau saya menangkap apa yang Erwin alami, akhirnya semua bisa mengalami kekuatan adalah karena mencari Tuhan. Jadi hidup itu tetap, siapapun kitab Ayub menuliskan berat, pekerjaan juga bisa berat, keluarga juga berat. Tapi kan Tuhan tidak membiarkan kita untuk nanggung hal-hal itu seorang diri, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika saudara mengalami proses hidup yang berat? Maka ini yang firman Tuhan katakan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dan ketika kita menemukan Dia, kita menemukan kekuatan. Kembali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa persoalannya bukan karena hidupnya yang berat, bukan karena lembahnya yang dalam, tapi adalah siapa yang bersama dengan kita. Itu persoalannya. Ketika kita bersama dengan Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki kekuatan yang tanpa batas, maka hidup itu walaupun berat, kita tidak rasa berat karena kita tidak memikul sendiri. Benar. Lembah yang kelam itu walaupun gelap, kita akan tetap menemukan jalan karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk ini adalah satu alat yang terbuat dari kayu yang cukup berat, yang biasanya ditaruh di lembu untuk menggarap sawah yang ada. Dan Yesus memberi perumpamaan seperti ini. Tentu berat, tetapi sebenarnya Tuhan menawarkan kepada kita pikul yang kuk yang Tuhan berikan, sebab ringan adanya. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-28, Tuhan itu tahu bahwa ayat 28, Tuhan itu tahu bahwa beban kita itu berat. Sebab itu Tuhan menawarkan, ayo datang kepadaku. Waktu kamu gak datang sama Tuhan, makanya solusinya yaitu naik ke lantai atas itu, gitu kan ya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan beda, karena memang dalam kondisi yang berat begitu, kayaknya akal sehat udah berhenti ya. Udah gak ada akal sehat. Saya punya tips untuk kita bisa datang kepada Tuhan, karena ini janji Tuhan ya. Kalau kita mengalami beban yang berat, letih lesu, datang kepada Dia. Gimana caranya sih? Kalau tentu doa ya doa, tapi doa seperti apa? Dan ini tips yang bisa saya berikan kepada saudara ketika saya mengalami hal seperti ini. Biasanya saya setel lagu, lalu saya berdoa, dan satu hal yang luar biasa, Tuhan itu selalu akan mengingatkan saya kepada peristiwa, kepada keadaan, kepada orang-orang yang merugikan, menurut saya merugikan hidup saya.
bahkan juga menyakiti, melukai. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus intervensi dalam hidup saya, maka satu kata yang keluar dari saya adalah pengampunan. Itu yang akan membuat saya mengalami kelegaan. Bisa kelegaan kenapa? Ketika kita release forgiveness, kita tuh bisa datang sama Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa dengan leluasa karena tidak ada lagi dosa yang menghalangi. Tahukah saudara bahwa ketika kita menyimpan kemarahan, kita dendam, kita tidak mengampuni, itu adalah sebuah dosa. Dan dosa seringkali menjadi penghalang utama untuk kita datang kepada Yesus. Ya. Seperti dialamin Erwin. Makanya Erwin pada saat itu sulit berdoa karena dia masih marah sekali. Bagaimana tidak orang yang dia percayakan, teman dekat, yang menipu, yang menghabisi uang yang, ya itulah uang modal itu loh. Ya, jadi kita lihat di sini, datang kepada Tuhan. Bahkan Yesus menyatakan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang. Artinya gini, beban itu tetap harus ada. Namanya juga kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kalau saya bisa umpamakan gini supaya saudara mengerti. Kalau kemampuan kita bawa beban, taruh kata ya mungkin 20 kilogram, jangan coba angkat beban 100 kilogram. Saudara akan termehe-mehe. Nah ini yang dialami Erwin, termehe-mehe dia. Orang beban 100 kilo dipikul sendiri, ya berat dong. Nah yang kita lakukan adalah serahkan. Yesus katakan serahin deh sama aku. Aku yang nanggung yang 80 kilonya. Kamu 20 kilo. Jadi itulah kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita tidak seberapa. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya kita mampu membawa beban itu. Dan ini yang Tuhan ingatkan selalu kepada setiap kita. Bahkan di 1 Tawarikh 16 ayat 11 bilang begini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi ketika beban kita berat, cari Tuhan. Cari Tuhan. Sekarang udah cari Tuhan ya. Oh cari Tuhan. Udah pengalaman kan. Cari Tuhan. Cari wajahnya. Kalau cari wajahnya berbicara tentang alami keintiman dengan Tuhan. Waktu pagi hari, siang, alami keintiman. Dan apa yang dikatakan di sini adalah carilah wajahnya selalu. Kalau kita menemukan wajahnya Tuhan, berarti kita menemukan Dia. Kalau kita menemukan Dia, kita menemukan kekuatannya. Yang kita butuhkan adalah kekuatan. Lalu bagaimana kita bisa mencari Tuhan, beri waktu untuk Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan. Bahkan beri waktu mungkin kayak retret gitu ya, retret pribadi sama Tuhan. Memberikan waktu untuk masuk masa perhentian, sabbatical days. Dan saudara akan menemukan, kalau sudah lelah, berhenti. Jangan lanjut, karena kalau lanjut, ini kejadiannya kayak Erwin. Naik ke lantai tinggi itu ya. Karena gak kuat, berhenti. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 bilang begini. Tetapi, Erwin baca ayat 31. Ayat 31 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang kamu tidak lakukan, menanti-nantikan Tuhan. Sama aja kayak HP kita. Kalau kita nggak pernah charge, udah tahu garisnya tinggal satu, merah, kelap-kelip segala. Kita pakai terus. Jadi kalau HP-nya mati, salah siapa? HP udah mengingatkan. Nah ini kekuatan kita selalu ada signal. Ketika kita sudah tidak bisa menanggungnya, kita rasa sedih, kecewa, berat, stres, depresi, berhenti. Carilah Tuhan, nantikan Dia. Dan kau akan mendapatkan kekuatan baru. Mungkin masalahnya tetap sama, tapi cara penyelesaiannya akan beda. Dan bahkan saya sering katakan begini, ketika orang yang memiliki kekuatan yang datang daripada Tuhan menghadapi masalah, dia akan membalikan masalah itu menjadi tantangan hidup. Tahu gak, kalau masalah itu pasti ya kita akan self pity. Rasanya
ya aku memang beginilah, lemah Iya. dan sebagainya. Tapi ketika kita kuat di dalam Dia, maka kita akan melihat masalah itu sebagai tantangan. Yes. Dan di balik tantangan ada mujizat. Benar. Percayakah saudara bahwa ketika saudara mendengarkan pesan Tuhan ini, iman saudara sedang dibangkitkan. Carilah wajahnya, nantikanlah Dia, miliki kekuatan yang baru daripada Dia. Amos 5 ayat 16 mengatakan, baca Erwin ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan hari ini waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang mencari Tuhan. Dan saya mau katakan, walaupun bebanmu berat, itu tidak akan kau pikul sendiri dan engkau akan hidup. Rumah tanggamu akan hidup, pekerjaanmu hidup, keuanganmu hidup. Bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan hidup. Dan kalau hidup pasti akan memberkati banyak orang. Anak-anakmu semua akan mengalami kehidupan. Dan hari ini Tuhan mau memeluk setiap saudara dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ketika masalah ini terjadi, seringkali gak ngerti ya Win. Iya, benar Anda. Gak ngerti udah. Tidak mengerti, terus buntu gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan melalui lagu ini bahwa ajar aku mengerti. Kita tidak sepenuhnya bisa mengerti, Benar. tapi kita bisa minta Roh Kudus untuk membawa kita mengerti. Saya ingin kita berdoa melalui lagu ini. Dan saya percaya ketika saudara menyanyikannya, biarlah kiranya saudara semakin mengerti. Ada hal-hal yang saudara tidak mengerti. Nah, hari ini Tuhan akan membuat saudara mengerti. Bapa yang baik, terima kasih untuk pesan firman-Mu, untuk kesaksian yang akan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan buatlah setiap kami anak-anak-Mu untuk mengerti tentang situasi keadaan yang kami alami. Dan hari ini kami mau terus datang kepadamu dan menyerahkan beban yang berat ini. Dan kami tahu di dalam Engkau selalu ada solusi. Kami sepakat dan kami berjanji untuk terus mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Jadikan lagu ini sebagai doa pribadi saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dan berserulah kepada Dia. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Maukah saudara angkat tanganmu sebagai satu berseru kepada Tuhan, sebagai satu tanda seruan di hadapan Tuhan, sebagai satu tanda penyerahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala
Hari ini kelegaan itu biarlah datang pada setiap hati yang terus mencari Engkau dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawabnya. Haleluya. Amin, amin. Kalau ada di antara saudara memerlukan permohonan doa dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini 0813 8982 2023. Ada para pendoa yang akan terus berdoa untuk saudara dan akan melayani saudara di dalam konseling yang ada. Tuhan Yesus memberkati.